Sebelum memulai tutorial ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rudi Sidaputar, NPM 14110054, kelas SIP 1402. Pada tutorial ini, saya akan menjelaskan tentang perancangan website e-commerce. Yang pertama yaitu perancangan arsitektur website e-commerce. Pada gambar ini dapat menjelaskan bahwa perancangan e-commerce memiliki arsitektur yang memperlihatkan keseluruhan dari semua komponen beserta hubungan antar komponen tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempermudah memahami struktur perancangannya. Yang selanjutnya yaitu perancangan struktur hierarki sistem website e-commerce. Berdasarkan gambar ini, dijelaskan bahwa penggunaan aplikasi diawali dengan masuk ke halaman website e-commerce, kemudian menampilkan produk untuk mencari barang yang diinginkan, dan memasukkan ke dalam keranjang belanja. Melakukan proses pembayaran dengan menyetujui pembelian, data transaksi tersebut akan tersimpan dalam database. Setelah itu, adanya informasi pengiriman barang, dan barang-barang tersebut akan dikirim pada pembeli sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sistem website ini memiliki dua pengguna yang berperan sebagai admin dan konsumen. Konsumen dapat melakukan registrasi member, login member, dan akses menu fitur. Konsumen yang telah terregistrasi menjadi member dapat melakukan login dan menelusuri fitur, seperti mengisi keranjang, melakukan pembelian, pembayaran, dan kontak dengan pemilik website. Sementara konsumen yang belum melakukan registrasi hanya dapat melakukan akses menu fitur. Bagi admin, admin juga dapat melakukan akses menu fitur seperti login admin dan update data. Admin dapat mengecek tampilan website melalui akses menu fitur. Untuk menelusuri fitur lebih lanjut, seperti mengakses data member, produk transaksi, dan pesanan, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Admin juga dapat melakukan update data seperti melakukan penghapusan, penambahan, dan pengubahan data di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah perancangan diagram use case website e-commerce. Langkah selanjutnya yaitu membuat pemodelan use case website e-commerce. Pemodelan sistem diawali dengan model diagram use case. Diagram ini memperlihatkan kejadian dari admin, member, dan konsumen. User admin dapat melakukan beberapa aktivitas di use case tersebut, mulai dari browse, kelola member, kelola produk, kelola transaksi, kelola pesan, dan bagi user admin yang ingin melakukan kelola member, kelola produk, kelola transaksi, kelola pesan, dan kelola laporan, harus melakukan login admin terlebih dahulu. Kemudian untuk member dapat melakukan browse, mengisi keranjang belanja, order barang, dan kirim pesan. Sedangkan untuk konsumen hanya dapat melakukan browse produk, browse halaman kontak us, dan melakukan registrasi. Yang selanjutnya yaitu perancangan diagram kelas website e-commerce. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa tahapan membuat model diagram kelas ini. Diagram ini memodelkan struktur hubungan antara objek sistem dan menjelaskan hubungan antar tabel user, tabel produk, tabel penjualan, tabel laporan, dan tabel hit counter. Tabel user terhubung dengan tabel produk, tabel penjualan, dan tabel laporan. Tabel produk terhubung dengan tabel penjualan dan tabel laporan. Dan tabel penjualan terhubung dengan tabel laporan. Hubungan tabel user ke tabel produk adalah hubungan one-to-many, di mana satu user dapat melakukan pembelian terhadap banyak produk, sedangkan tabel user ke tabel penjualan adalah one-to-many, karena satu user dapat melakukan banyak pembelian. Untuk hubungan tabel user ke tabel laporan adalah many-to-one, karena data-data member akan tersusun dalam satu laporan member. Kemudian tabel produk yang terhubung dengan tabel penjualan adalah many-to-one, karena banyak produk dapat dimasukkan dalam satu penjualan. Pada tabel produk dan tabel laporan memiliki hubungan many-to-one, karena data produk akan tersusun dalam satu laporan produk. Tabel penjualan dan tabel laporan juga memiliki hubungan many-to-one, karena
Data-data penjualan akan tersusun dalam satu laporan penjualan. Yang selanjutnya itu perancangan diagram collaboration website e-commerce. Pada gambar ini, diagram ini akan menunjukkan urutan dari proses kelola transaksi. Admin yang telah melakukan login dapat melakukan kelola transaksi di halaman transaction. Admin dapat menolak dan menerima pembelian dari member. Data transaksi akan disimpan dalam sistem basis data transaksi dan menampilkan kekinian informasi. Diagram collaboration penjualan menunjukkan urutan dari proses penjualan. Dimulai dari member melakukan login, keranjang belanja aktif, member masukkan produk yang ingin dibeli ke dalam keranjang belanja, data pembelian akan ditampilkan ke halaman transaction, pembayaran dapat dilakukan pada halaman purchase dan mengisi form pembayaran. Apabila pembayaran valid, maka data akan tersimpan dalam simpanan data transaksi dan mengirimkan pesan berhasil. Sementara langkah yang selanjutnya itu perancangan diagram deployment transaksi website e-commerce. Diagram ini sangat penting untuk mempresentasikan dunia real item. Melalui diagram ini dapat memperlihatkan proses masing-masing komponen dan alur perangkat lunak. Setiap komponen bisa diakses melalui interface, yaitu kelola operasi-operasi. Relasi antar komponen dan interface-nya disebut realization. Suatu komponen bisa mengakses service-service yang ada di komponen lain dengan cara import interface, sedangkan komponen yang menyediakan service menggunakan export interface. Untuk komponen transaksi penjualan, server transaksi membutuhkan parameter ID transaksi, ID user, nama produk, quality, harga, total harga, status, dan purchase hanya menghasilkan fungsi login, fungsi tampil, fungsi tambah, dan fungsi hapus. Yang selanjutnya yaitu perancangan diagram sequence laporan website e-commerce. Diagram ini menjelaskan proses dimensi waktu pada saat kelola laporan. Kelola laporan dilakukan dalam data website e-commerce. Di dalamnya ada tabel member, produk, transaksi, dan pesan. Semua informasi transaksi dapat dicetak keluar, baik untuk mencetak pada layar monitor ataupun pencetakan laporan dalam kertas atau dokumen. Dokumen diagram ini memperlihatkan secara mendetail setiap proses secara berurutan. Langkah selanjutnya yaitu perancangan diagram activity pencarian produk sistem e-commerce. Tahapan selanjutnya yaitu diagram ini menggambarkan rangkaian aliran aktivitas registrasi untuk menampilkan pencarian item produk sesuai kebutuhan. Pertama, sistem akan menampilkan halaman website e-commerce, kemudian dapat melakukan browse produk dengan memasuki halaman produk. Sistem akan menampilkan produk-produk yang dijual pada halaman produk. Semua kegiatan rangkaian aktivitas pencarian produk sangat penting bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir yaitu perancangan tampilan antarmuka. Tahapan ini merupakan bagian yang paling penting merancang sebuah sistem. Biasanya hal tersebut juga merupakan bagian yang paling sulit, karena dalam merancang antarmuka harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu sebuah antarmuka harus sederhana, lengkap, dan memiliki kinerja cepat. Antarmuka menjelaskan sekumpulan objek-objek dan operasi yang bisa digunakan untuk memanipulasi objek. Perancangan antarmuka dibagi menjadi dua, yaitu antarmuka back-end dan antarmuka front-end. Antarmuka back-end adalah istilah halaman belakang pada situs website, dan halaman ini adalah halaman yang memungkinkan seseorang untuk masuk administrator dan melakukan perubahan-perubahan informasi dalam e-commerce. Untuk menjaga keamanan halaman back-end ini, maka menggunakan password administrator yang telah dienkripsi dengan enkripsi MD5. Demikianlah
tutorial perancangan website e-commerce dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih.